Ngomongin CCTV-nya, Iya. ya, CCTV-nya sangat bisa dipercaya. CCTV amat Ya. sangat bisa dipercaya. CCTV, Ah. kita ngomong CCTV in general, ya, karena oke. bisa dipercaya. Keputusan hakim sangat amat benar dan sangat amat adil. Oke. Kita percaya gitu karena dia akan disumpah. Nah, rangkaian rantai ini panjang. Nah, semakin panjang selalu semakin rentan terjadinya keputusan maksudnya dalam arti putusan ada some kind of cut of process yang dimana bagian dari proses tersebut bisa salah dalam menganalisa, bisa disalahgunakan atau bisa nyalahin aturan. Satu-satunya perilaku yang tidak akan mengundang multitafsir bahwa terdakwalah orang yang sudah menghabisi nyawa mendiang Mirna adalah sebuah perilaku di mana terdakwa bukan orang lain yang memasukkan zat mematikan tersebut yang kemudian diminum oleh korban. Itulah perilaku tunggal yang tidak akan membuka ruang tafsiran apapun selain pembunuhan. Ini udah gini loh ya, saya ini orang tuanya. Saya tahu deh, saya punya feeling udah 1 miliar %. Bukannya 100-200 yang saya bilang. Dia bunuh anak saya dengan, nanti kita bisa tanya sama dia kenapa itu dia bunuh itu. Saya yakin bukan karena ada satu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Oto sorot pengakuan ayah Mirna, Krisnamurti didesak buka suara. Kalau saya melihatnya simpel, ya. Buat apa dia ngebohong baik itu di belakang kopi datang. Sedangkan waktu itu justru kopi itu dikurung oleh bag itu oleh dia, bahkan dipindahin salah satu bagnya itu dan dia kerja di situ. Kalau untuk Mirna, kenapa dia yang terima itu minuman kopinya juga? Saya sebagai ayah loh, nalurinya saya jalan, ya. Kemudian ada gerakan-gerakan yang dia buka tas segala macam, dia pelintir, dia masukin sesuatu, itu semua kelihatan. Cuman waktu masukinnya itu salahnya dia sendiri, dia ngebohong kok bagnya ditutup begitu. Dan dia bilang tidak sentuh gelas Mirna, gitu loh. Tadi kan mau diputar di sini, tapi itu kan milik TV swasta lain. Tapi courtesy YouTube bisa kalau itunya nggak ada tulisan itunya. Nah itu dipindahkan. Itu bukannya dipegang lagi, dipindahkan. Itu kan bohong semua, ya. Kemudian jam datangnya, dia bilang dia sudah ada di dia masih di jalan. Padahal jam 2 aja nih dia sudah ada di Olivier. Itu bagaimana ceritanya juga logikanya? Jadi semua kebohongan dia ini membunuh dia sendiri, kasarnya begitu. Masalah dia saat di cocktail area, dia nengok beberapa kali ke mejanya. Itu dibahas sama saksinya, dia jam menit ke dia, nih dia nengok, kayaknya seru banget, lagi jalan, nih dia nengok lagi di menit kesekian, nih nengok lagi. So what, orang nengok ke mejanya berkali-kali. Kira-kira kenapa kalau orang nengok ke mejanya berkali-kali? Memastikan meja dia nggak diduduki orang lain. Iya. Ya kan, kemudian mungkin ada sesuatu yang menarik di balik meja tersebut, ada orang yang ribut, ada yang rame, apa sih itu? Iya, Ya kan, misalnya bisa ada yang jadi. kayak gitu, ya Bisa kan? jadi. Dan kemudian yang pasti yang ada mungkin juga adalah dia menjaga mejanya kalau ada barang yang berharga. Betul. Dan yang terakhir yang benar. Kenapa sih bisa ngomong gitu? Kenapa? Saat dia hadir berikutnya sebelum pesan koktail, dialah wanita yang hadir membawa paper bag 3 buah. Oke. Ya kan, jreng paper bag dibawa, ditinggalin di meja tersebut. Ya kan, setelah ditinggalin dia jalan ke koktail. Di koktail itu dia nggak bawa paper bag itu. Oke. 3 paper bag ya, dia Iya. udah beli sesuatu, dia bawa itu, kemudian dia lihat di sana. Kita namanya ninggalin barang ya, saya nengok dong kalau Iya. kita di tempat umum. Misalnya gitu kan pasti orang aware ya. Iya. Jadi wajar karena harusnya saksi ahli bisa ngelihat bahwa dia tidak membawa lagi itu si tasnya dan kelihatan kapan saat dia tinggalkan. Wajar dia kembali melihat di situ, tidak ada hal yang aneh. Oke. Kenapa ini jadi aneh berkali-kali? Jadi mengungkapkan yang aneh harusnya nggak aneh. Ya, tentang seseorang Pemindahan. yang memindahkan paper bag. Persoalannya adalah perilaku tunggal yang sedang kita bahas ini memiliki tafsiran jamak. Tafsirannya bisa sangat bervariasi, Apa sangat majemuk. tafsiran jamak yang bisa membuat ini semakin meluas, tidak bisa mengerucutkan kalau itu merupakan gerak-gerik seseorang merencanakan sesuatu? Sudah jelas tadi saya katakan, satu-satunya perilaku yang tidak akan mengundang multitafsir bahwa terdakwalah orang yang sudah menghabisi nyawa mendiang Mirna adalah sebuah perilaku
di mana terdakwa bukan orang lain yang memasukkan zat mematikan tersebut yang kemudian diminum oleh korban. Itulah perilaku tunggal yang tidak akan membuka ruang tafsiran apapun selain pembunuhan. Ini udah gini loh ya, saya ini orang tuanya. Saya tahu deh, saya punya feeling udah 1 miliar %. Bukannya 100-200 yang saya bilang. Dia bunuh anak saya dengan, nanti kita bisa tanya sama dia kenapa itu dia bunuh itu. Saya nggak tahu juga ya. Dia ini kan orangnya, saya lihat ada keanehan lah gitu. Jadi saya juga nggak tahu keanehannya apa, tapi dia jelas bunuh si Mirna itu. Kalau dia nggak, kalau ini ya orang ini terskip nih, orang nggak perhatiin nih mengenai bag itu. Itu bag itu bukan ditutup untuk supaya orang bilang, oh itu nggak kelihatan tuh, nggak melakukan apa-apa. Loh dia yang ngomong, bag itu nggak ada di belakang, baru kopi datang. Saya ingin menambahkan, boleh Pak Darmawan? Silakan. Boleh. Yang diutarakan Pak Darmawan barusan itu menggeser wacana diskusi kita. Dari semula berfokus pada perilaku sebagaimana terekam di dalam CCTV menjadi motif. Pak Darmawan mempertanyakan motif terdakwa mengapa sampai hati melakukan aksi sedemikian rupa yang didakwakan itu ya. Motif kejahatan termasuk pembunuhan hanya ada 2. Satu, motif instrumental, bahwa seseorang menghabisi nyawa orang lain dengan tujuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kesumar dan seterusnya. Perilaku kejahatan atau pembunuhan dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Misalnya untuk mendapatkan harta, memperoleh popularitas, atau menutup-nutupi kejahatan yang lebih besar. Motif kedua adalah motif emosional. Nah, tinggal kemudian bagaimana persidangan mencari motif ini. Jadi, andaikan para ahli dari digital forensik berhasil menunjukkan sebuah perilaku yang tak terbantahkan, oh inilah perilaku terdakwa ketika membubuhkan zat cyanida dalam kopi yang kemudian diminum oleh Mendiang Mirna, maka itu dari perspektif psikologi forensik itulah barang bukti yang tak terbantahkan. Teman sekarang ada rekamannya dari belakang ya, yang katanya ada seseorang dia punya bukti terbaru. Saya bilang namanya seseorang lah, kasih bukti terbaru tangannya, cari aman boleh saya nih. Itu dibilang ada bukti baru. Iya kan, bukti baru kemudian berarti dari angle tertentu. Iya. Iya kan? Nah, angle di sini adalah mengasih lihat selalu sisi-sisi yang tidak kelihatan dari ujung sana. Iya. Yang katanya ketutupan paper bag apa segala, kemudian dia bilang jadi nggak kelihatan nih. Padahal angle di sini kelihatan dari belakangnya. Iya. Saat itu nggak kelihatan, kenapa nggak ngambil data dari angle belah sini? Oh iya. Harusnya bisa kelihatan semua ya kan? Pas bener-bener yang nuangi. Iya, pas wangi umpamanya nggak kelihatan itu satu, nggak kelihatan dari sini. Padahal sebenarnya itu cuma ada lalat cuma di kayak giniin aja gitu. Bukan lalat, dia megang sesuatu loh. Dia megang sesuatu. Oh, dia megang sesuatu. That hand bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu siapa itu. Saya yakin bukan, karena ada satu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Pengacara Jessica Wongso Otto Hasibuan mengomentari pernyataan ayah Mirna, Edi Darmawan, yang menyebut jika dirinya memberikan bantuan napas buatan ke anaknya saat tahu Mirna tergeletak di sebuah kafe. Artikel ini menjadi yang terpopuler di kanal trending. Selain itu ada pula soal desakan warganet agar Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti buka suara terkait soal polemik kasus kopi cyanida. Baru-baru ini kembali viral soal pernyataan ayah Mirna di mana Edi Darmawan Solihin yang menyebut jika dirinya memberikan bantuan napas buatan ke anaknya saat tahu Mirna tergeletak di sebuah kafe. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti didesak untuk tampil menyampaikan pandangannya ke publik terkait polemik kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso tahun 2016 silam. Film dokumenter yang menceritakan kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin kini memunculkan polemik soal pandangan terhadap Jessica antara bersalah dan tidak bersalah. Bentrokan dua kelompok massa pecah di Muntilan, Magelang pada Minggu 16 Oktober 2023 sore hingga malam kemarin. Situasi di lokasi bentrokan sempat mencekam tapi berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Harid membantah pernyataan ahli forensik yang menguasai patologi dan toksikologi Dr. Jaja Surya Atmaya mengenai autopsi dan kadar cyanida di tubuh Wayan Mirna Salihin.